Oke, halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, kembali lagi ke playlist sejarah medis. Nah, di sini sebelum aku mau memulai video, aku mau tanya dulu ke Polo. Kalau misalnya kita dengar kata radioaktif, meskipun mungkin nggak semua dari kita paham apa sih radioaktif itu tepatnya, kita tahu kalau radioaktif itu merupakan sesuatu yang nggak terlalu bagus untuk badan kita. Biasanya simbolnya kayak gini, hitam kuning kayak gitu, dan juga biasanya kita nggak mau dekat-dekat sama tempat yang ada ini. Dan ini sebenarnya ada hubungannya langsung sama nuklir. Jadi mungkin Bobo pernah ngeliat juga pembangkit listrik tenaga nuklir yang bocor sehingga daerah itu dikosongi. Ataupun senjata nuklir yang menggunakan radioaktif, meskipun ini nggak terlihat secara langsung mungkin, tapi ketika kita terpancar radioaktif itu sangat berdampak ke tubuh kita. Nah, kali ini aku mau menjelaskan bagaimana radioaktif ini digunakan di kehidupan manusia di tahun abad-abad 19 dan 20. Langsung kita mulai. Seperti yang mungkin udah Polo-Polo bisa bayangkan, di tahun 1900-an zat radioaktif ini justru dipakai untuk pengobatan penyakit termasuk kanker. Nah, sebenarnya zaman sekarang pun kita menggunakan zat radioaktif untuk pengobatan kanker, tapi penggunaannya itu sangat dikontrol. Jadi bukan ditaruh di depan radioaktif, tapi gimana caranya radioaktif ini benar bekerja di bagian yang kita harapkan. Contohnya kayak kita foto X-ray, kayak foto tulang, itu pun menggunakan radioaktif. Bukan berarti foto X-ray itu bahaya untuk tubuh kita, tapi foto X-ray pun bukan sesuatu yang sangat baik untuk tubuh kita. Makanya waktu kita foto X-ray, biasanya staffnya itu bakal kayak gini. Oh ya, tangannya luruskan di situ, ya diem ya. Nah, orangnya masuk ke dalam kamar, pintunya ditutup, baru difoto, baru keluar lagi. Ya toh. Nah, jadi namanya zat radioaktif itu bisa digunakan dan sangat membantu, tapi kalau berulang kali itu bukan sesuatu yang sangat bagus untuk tubuh kita. Yo, kalau Polo-Polo bingung, ingetin waktu foto X-ray, pasti staffnya itu bolak-balik masuk. Dan mungkin ada staff baru yang pertamanya itu nggak terlalu peduli, langsung jebret. Tapi setelah beberapa tahun, mereka itu pasti bakal masuk ke dalam ruangan baru foto. Dan kalau misalnya ada Polo-Polo yang bekerja di ruangan X-ray, please hindari radioaktif sebisa mungkin. Nah, sekarang mari kita mulai. Nah, untuk mengetahui kasus kali ini, kita perlu kenal dengan seorang ilmuwan bernama Marie Curie. Jujur, aku pun meskipun aku lulusan IPA, aku nggak terlalu ingat Marie Curie itu siapa. Tapi Marie Curie ini merupakan seseorang yang menemukan zat baru yang bernama radium di tahun 1902. Kalau sekarang mungkin kita semua udah tahu kalau radium itu mengeluarkan energi radioaktif 3000 kali lipat lebih kuat daripada uranium yang digunakan untuk pembuatan nuklir. Jadi bayangkan seberapa ganas radium. Dan yang menarik, suaminya Mbak Marie ini bernama Pierre Curie. Suaminya ini setelah menemukan zat radium ini mikir, zat radium ini bisa digunakan untuk apa ya? Nah, terus coba digunakan di sini, di sana. Dan suaminya baru menyadar, jadi waktu itu nggak tahu kalau ini merupakan zat radioaktif. Pierre Curie ini menyadari kalau radium ini bisa membakar kulit. Nah, kalau misalnya kita dengar, ini loh zat yang bisa membakar kulit, apa yang bakal kita lakukan? Kayak air keras ataupun bahan-bahan kimia yang kayak gitu, pasti kita seharusnya menghindari ya, atau karena kita nggak mau terluka ataupun mengalami luka bakar. Tapi zaman-zaman abad 19-20 itu agak beda. Marie Curie dan juga suaminya waktu itu malah mikir kayak gini, wah ini kok ganas banget ini zatnya. Tapi kalau zatnya sekeras ini, loh, buat bunuh kanker ini cocok ini. Sel kanker kan ganas, tumbuhnya cepet. Kalau kasih radioaktif ini langsung sembuh ini. Nah, suaminya kepikiran ide seperti ini. Dan ini nggak sebatas cuma dituliskan sebagai teori kayak riset gitu, nggak. Bener-bener dilakukan dan digunakan untuk membunuh sel kanker. Ya bagus, karena radioaktif itu bisa membunuh sel kanker, tapi bisa-bisa orangnya juga meninggal. Ini sama halnya kayak kita misalnya pakai pemutih baju itu kan bisa membunuh kuman yang sangat ganas ya toh. Lalu ketika kita kena virus apa langsung diminum, ya itu nggak benar juga ya toh. Namanya pengobatan itu gimana caranya kita bisa membunuh hal-hal yang buruk sambil mempertahankan sel-sel ataupun zat-zat yang menguntungkan badan kita. Ya toh, itu yang bikin susah ya toh. Makanya antibiotik pun kayak dibatasi ataupun digunakan sampai sembuh, kan ada caranya. Makanya ada yang namanya dokter, ada yang namanya apoteker ya toh. Dan seperti yang aku bilang tadi, setelah zat radium ini ditemukan dan ini bisa membakar kulit, ilmuwan-ilmuwan ini menggunakan ini untuk coba membunuh sel kanker, lebih tepatnya kanker kulit. Dan yang menjadi masalah, penemuan ini nggak cuma dilakukan oleh 2 orang ini, tapi informasi ini mulai nyebar ke banyak orang, dan orang-orang yang mendapatkan informasi itu mulai seneng karena mereka merasa, yes, akhirnya kita bisa sembuh
dari kanker. Dan bahkan zat radium ini nantinya dijadikan sebuah obat. Dan di tahun 1904, seorang dokter dari London itu mengembangkan zat radium ini menjadi sebuah semprotan yang bisa disemprotkan ke dalam organ tubuh manusia, baik untuk organ dalam ataupun organ luar. Bayangkan. Karena waktu itu dokter-dokter mikirnya kayak gini, kalau misalnya kanker aja mati, berarti penyakit-penyakit lain kayak diabetes, darah tinggi, semuanya ini bisa disembuhkan ini bagus, ini zat radium ini serba bisa. Mikirnya kayak gitu. Dan sebenarnya dokter-dokter yang aku maksud di tahun 1900-an itu beda sama dokter-dokter zaman sekarang. Dokter-dokter waktu itu sebatas ahli pengobatan, bukan dokter, bukan seseorang yang benar-benar belajar dan memiliki ilmu, tapi seseorang yang tahu dikit tentang cara menyembuhkan. Dan waktu itu masih belum ada prosedur medis yang secanggih saat ini. Dan ini jadi kayak di TikTok. Ini menjadi sebuah tren pengobatan yang gendeng banget, benar-benar mulai nyebar, sehingga radium ini mulai digunakan lebih lagi. Mulai dicampur di pemandian air panas lah. Pokoknya di sana sini semuanya digunakan untuk melakukan pengobatan. Dan yang lebih menarik sebenarnya radium ini katanya bersinar, sehingga waktu dilihat orang-orang di zaman itu ngerasa wah ini merupakan zat ajaib yang sangat hebat, padahal itu radioaktif dan itu disemprotkan di sana sini di badan manusia. Jadi di tahun itu orang-orang yang menemukan radioaktif itu sengaja ini disemprotkan ke badan dan berharap ini bisa menyembuhkan badan, padahal itu sangat berbahaya untuk tubuh mereka. Dan bahkan waktu itu ada tren untuk cowok-cowok yang pengen stamina di malam hari lebih kuat. Itu bagian kejantanannya itu diolesi zat radium biar lebih ganas katanya, kondem. Dan bahkan nantinya ini dimasukkan ke sebuah kapsul dan mulai diminum ke badan kita. Ini percaya nggak percaya, tapi dulu itu aku di Malang masih ingat ada yang bilang, minyak tawon tuh diminum dikit malah sehat. Ada yang bilang kayak gitu. Mungkin agak mirip sama itu. Bukan berarti aku menyuruh, tapi itu yang pernah aku dengar dulu waktu aku di Malang. Dan puncaknya dari kegilaan ini terjadi di tahun 1931. Jadi ada satu pengusaha sukses bernama Eben Byers, dan suatu hari dia ini jatuh waktu lagi olahraga berkuda. Nah setelah jatuh itu entah kenapa dia itu ngerasa staminanya mulai ngedrop, malam hari juga nggak bisa perform. Jadi dia itu pengen kembali berenergi kayak dulu gitu. Nah akhirnya Eben Byers ini ke dokter dan dokternya menyarankan untuk minum air putih yang dicampur dengan zat radium. Boyo mikirnya, tapi ini yang diresepkan. Dan ini diminum selama 4 tahun. Bayangkan, ini nggak gue cuma 4 tahun dari tahun 1927 hingga 1931. Dan tentunya apa yang terjadi? Bukannya malah sehat, tapi pengusaha Eben Byers ini terkena segala jenis kanker yang bisa dia kena di badannya karena terekspos terlalu banyak radioaktif dan nantinya meninggal dunia dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Nggak cuma itu, saking banyaknya radium yang diminum, nantinya badannya Eben ini memancarkan zat radioaktif. Orang-orang yang pernah dekat ataupun orang-orang yang pernah berpapasan sama Eben itu juga terkena efek radioaktif. Jadi bisa dibilang nantinya Eben Byers ini menjadi radioaktif yang berjalan, memancarkan radioaktif kepada orang-orang sekitar. Dan nantinya setelah semua ini diketahui, baru pemakamannya pengusaha Eben Byers ini dilakukan secara berbeda. Peti matinya itu dibuat khusus dari bahan timah biar radiasinya itu tidak terpancar keluar dan radioaktifnya itu bisa tertahan di dalam peti mati itu. Seperti yang bolo-bolo bisa bayangkan, sampai sekarang, jadi dari tahun 1931 hingga 2026, tulang belulangnya Eben itu masih memancarkan radiasi untuk orang-orang yang layat ataupun orang-orang yang datang dekat ke peti matinya. Dan setelah itu baru pemerintah Amerika itu melarang pemakaian zat radioaktif secara bebas hingga saat ini. Oke, bolo-bolo, video kali ini sampai di sini. Memang zat radioaktif itu terkesan sangat bahaya dan harus dijauhi. Nggak sepenuhnya betul, nggak sepenuhnya salah. Kalau bisa digunakan baik-baik, ini menjadi sebuah obat yang sangat berguna. Kayak obat-obat terlarang, itu memang merupakan obat yang terlarang. Tapi kalau digunakan saat seseorang itu sakit dan dibutuhkan, itu bisa menjadi obat yang sangat berguna. Sama halnya radioaktif, dulu sebelum kita tahu apa itu radioaktif, digunakan kayak gitu, dan ini dampaknya. Oke, Pol-Pol, video kali ini sampai di sini, dan tentunya lagi-lagi kita bersyukur kita lahir di zaman di saat medis ini udah ada sistemnya dan sudah akademik.